Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Risa Tania, NPM 191201-1027. Saya akan menjelaskan materi peraturan dan peranata alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Halo, perkenalkan nama saya Yohana Betaria Dongoran, NPM 1912011036. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengertian negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, dan pendapat ahli oleh lembaga arbitrase. Saya Dewi Permatasari, NPM 1912011037 akan menjelaskan mengenai konsiliasi dan perdamaian serta negosiasi dan perdamaian. Pranata alternatif penyelesaian sengketa oleh kelompok 2. Submateri yang terdiri dari pertama, pengaturan dan pranata APS berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999. 2. Pengertian konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi dan pendapat hukum oleh lembaga arbitrase. 3. Negosiasi dan perdamaian. 4. Konsiliasi dan perdamaian. Pengaturan dan pranata alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. Peraturan alternatif penyelesaian sengketa yang selanjutnya disingkat menjadi APS terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang terdiri dari pasal 1 angka 10, pasal 6, dan penjelasan umum alinea ke-9. Pasal 1 angka 10. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pasal 6 terdiri dari 9 ayat. Ayat 1, sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. Ayat 2. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Ayat 3. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Ayat 4. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 hari dengan bantuan seorang
atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. Ayat 5. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam waktu paling lama 7 hari, usaha mediasi harus sudah dapat dimulai. Ayat 6. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dengan memegang teguh kerahasiaan dalam waktu paling lama 30 hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. Ayat 7. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikat baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan. Ayat 8. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari sejak pendaftaran. Ayat 9. Apabila usaha pendamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sampai dengan ayat 6 tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc. Penjelasan umum alinea ke-9 dalam rangka menyusun hukum formil yang utuh, maka undang-undang ini memuat ketentuan tentang pelaksanaan tugas arbitrase nasional maupun internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa yang disingkat menjadi APS dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: pertama, konsultasi; kedua, negosiasi; ketiga, mediasi; keempat, konsiliasi; dan yang terakhir, pendapat ahli. Selanjutnya masuk ke dalam materi pengertian konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat hukum oleh lembaga arbitrase. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya. Keputusan penyelesaian sengketa akan diambil sendiri oleh para pihak yang bersengketa, meskipun ada kala para pihak juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa. Klien dapat menggunakan pendapat yang telah diberikan ataupun memilih untuk tidak menggunakannya adalah hak bebas, karena tidak terdapat rumusan yang menyatakan sifat keterkaitan atau kewajiban dalam melakukan konsultasi. Lalu peran dari konsultan di sini dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan hanyalah sebatas memberikan pendapat hukum saja, sebagaimana yang diminta oleh klien. Selanjutnya ada negosiasi. Negosiasi adalah proses
yang melibatkan upaya seseorang untuk mengubah atau tidak mengubah sikap dan perilaku orang lain dalam bentuk komunikasi yang mempertemukan antara dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lain, di mana kedua belah pihak bersama-sama mencari hasil yang terbaik. Pola perilaku dalam negosiasi ada 4. Yang pertama adalah moving against atau pushing, artinya adalah menjelaskan, menghakimi, menentang, tidak menyetujui, dan menunjukkan kelemahan pihak lain. Yang kedua ada moving with, yaitu memperhatikan, mengajukan gagasan, menyetujui, membangkitkan motivasi, dan mengembangkan interaksi. Lalu yang ketiga ada moving away, yaitu menghindari konfrontasi, menarik kembali isi pembicaraan, berdiam diri, dan tidak menanggapi pernyataan. Lalu yang keempat ada not moving, yaitu artinya mengamati, memperhatikan, memutuskan perhatian, dan mengikuti arus fleksibel dan memperhatikan pada situasi. Lalu dalam proses negosiasi ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu pertama, ketika kedudukan para pihak tidak seimbang, pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah. Lalu kedua, yaitu di mana proses dari negosiasi sering kali lambat dan akan memakan waktu yang lama. Lalu yang ketiga, ketika suatu pihak terlalu keras kepada pendiriannya, itu akan membuat negosiasi juga berjalan dengan lambat. Selanjutnya ada mediasi. Menurut pasal 1 angka 1 dari Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, sering disebut dengan Perma 1 tahun 2016, bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Lalu dalam peraturan mediasi dapat ditentukan dalam ketentuan pasal 6 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase, bahwa terhadap sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka penyelesaian sengketa diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih disebut dengan penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. Mediator sendiri tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, tetapi berkewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa. Mediator juga harus mampu dalam menciptakan kondisi yang sangat kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi di antara para pihak yang bersengketa agar memperoleh hasil yang seimbang antara para pihak dan saling menguntungkan. Mediasi juga pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang lebih efektif, sehingga dapat membantu situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar-menawar. Dalam upaya penyelesaian sengketa mediasi ini, kesepakatan bersama melalui mediator ini harus bersifat netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menunjang sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana terbuka, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Selanjutnya ada konsiliasi. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai suatu penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu yang disebut dengan konsiliator. Dalam penyelesaian ini, konsiliator berhak menyampaikan pendapat secara terbuka tanpa memihak siapapun, dan konsiliator di sini tidak berhak membuat keputusan akhir dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak, karena hal ini diambil sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
Rumusan dari konsiliasi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 10 alinea 9 dalam penjelasan umum, yaitu konsiliasi merupakan salah satu lembaga untuk menyelesaikan sengketa. Selanjutnya ada pendapat hukum oleh lembaga arbitrase. Lembaga arbitrase adalah lembaga yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Lalu penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbiter akan menghasilkan putusan arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Arbiter di sini adalah seseorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak untuk bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Dalam penyelesaian sengketanya ini, melalui lembaga arbitrase harus terlebih dahulu dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Para pihak menyepakati dan mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi oleh arbitrase sebelum terjadinya perselisihan yang nyata dengan menambahkan klausul pada perjanjian pokok. Namun apabila para pihak belum memasukkannya pada klausul perjanjian pokok, para pihak dapat melakukan kesepakatan apabila sengketa telah terjadi dengan menggunakan akta kompromis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh notaris. Jika dalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administrasi, para pihak dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan diberi hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan arbitrase tersebut. Lalu putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir atau final dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase ini dapat diselesaikan setelah putusan tersebut didaftarkan di arbiter atau kekuasaannya ke panitera pengadilan negeri. Negosiasi dan perdamaian. Pengertian negosiasi menurut para ahli. Pertama, menurut Jackman, tahun 2005. Negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Selanjutnya, Oliver dalam Purwanto 2006. Negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Untuk itu diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Selanjutnya, jenis-jenis negosiasi. Yang pertama, negosiasi formal. Negosiasi formal adalah kegiatan negosiasi yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dengan menempuh jalur hukum. Yang kedua, negosiasi informal adalah negosiasi yang bisa dilakukan di mana saja tanpa memerlukan jalur hukum. Yang ketiga, negosiasi dengan pihak penengah adalah negosiasi yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak negosiator sehingga setiap keputusan dan proses negosiasi akan memerlukan pihak penengah yang sifatnya netral. Selanjutnya, yang keempat, negosiasi tanpa pihak penengah adalah
Negosiasi yang dilakukan tanpa membutuhkan bantuan pihak penengah dan umumnya hanya terjalin antar dua pihak saja. Selanjutnya, nomor 5, negosiasi kolaborasi adalah jenis negosiasi di mana seluruh pihak yang terlibat menyuarakan pendapat dan keinginannya sehingga terjalin kolaborasi kepentingan dan keinginan untuk bisa mendapatkan solusi terbaik. Selanjutnya, yang keenam, negosiasi dominasi, yaitu jenis negosiasi yang akan menguntungkan salah satu pihak saja dan pihak lainnya tidak banyak mendapatkan keuntungan. Yang ketujuh, negosiasi akomodasi adalah negosiasi di mana setiap pihak yang melakukan negosiasi hanya akan mendapatkan keuntungan yang sedikit, bahkan bisa saja pihak lawan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Yang terakhir, kedelapan, negosiasi lose-lose adalah negosiasi yang dilakukan untuk tidak melanjutkan konflik atau konflik baru. Jadi, setiap pihak akan memilih untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Selanjutnya, negosiasi mirip dengan perdamaian yang diatur dalam pasal 1851 sampai pasal 1864 KUH Perdata. Ada hal yang membedakan antara negosiasi dan perdamaian. Pada negosiasi, diberikan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari, dan penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan di antara para pihak yang bersengketa. Perbedaan lain adalah bahwa negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan baik sebelum proses persidangan maupun setelah sidang peradilan dilaksanakan. Pelaksanaan perdamaian bisa di dalam atau di luar pengadilan. Selanjutnya mengenai perdamaian. Perdamaian diatur dalam pasal 1851 sampai dengan 1864 KUH Perdata. Menurut pasal 1851 KUH Perdata, perdamaian yaitu suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Pasal 1852 KUH Perdata ditentukan bahwa orang yang berwenang untuk mengadakan perdamaian adalah orang yang berwenang untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub dalam perdamaian itu. Menurut Subekti, perdamaian adalah perjanjian formal karena diadakan menurut suatu formalitas tertentu. Bila tidak, maka perdamaian tidak mengikat dan tidak sah. Pada setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Perdamaian yang dimaksud adalah perdamaian yang dikenal dengan istilah dading dalam praktik hukum acara perdata, yakni persetujuan atau perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan terhadap suatu perkara yang sedang diselesaikan oleh pengadilan. Perdamaian yang dilaksanakan didasarkan pada pasal 130 HIR atau pasal 154 RBG dan pasal 1851 KUH Perdata. Dalam pasal-pasal ini hanya memuat kewajiban bagi hakim untuk mengadakan perdamaian terlebih dahulu sebelum memulai memeriksa pokok perkara. Perdamaian yang tidak diperbolehkan ditentukan dalam pasal 1859 sampai dengan pasal 1862 KUH Perdata, yaitu yang pertama, perdamaian tentang telah terjadi kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perkara. Yang kedua, perdamaian yang telah dilakukan dengan cara penipuan, dwelling, atau paksaan, doeng. Yang ketiga, perdamaian mengenai kekeliruan mengenai duduk perkara tentang suatu alas hak yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas. Yang terakhir, perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu.
Selanjutnya mengenai konsiliasi dan perdamaian. Dalam pasal 1851 KUH Perdata juga dikemukakan bahwa persetujuan perdamaian itu sah jika dibuat secara tertulis. Syaratnya adalah imperatif, tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan secara lisan di hadapan pejabat yang berwenang. Akta perdamaian harus dibuat secara tertulis dengan format yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Jika persetujuan perdamaian terjadi tanpa campur tangan hakim disebut persetujuan dalam bentuk akta perdamaian. Putusan perdamaian berbeda dengan akta perdamaian. Pada putusan perdamaian melekat kekuatan eksekutorial, sedangkan pada akta perdamaian tidak melekat kekuatan eksekutorial dan sewaktu-waktu masih terbuka hak para pihak untuk mengajukan sebagai gugatan perkara. Konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution, kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi. Dalam peraturan tentang prosedur mediasi atau konsiliasi terkait arbitrase pada Bani pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa mediasi atau konsiliasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator atau konsiliator yang terkait dengan penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Konsiliator diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, di mana tugas terpenting dari konsiliator adalah memanggil para saksi atau para pihak terkait paling lama 7 hari setelah menerima penyelesaian dari konsiliator. Konsiliator diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Tenaga Kerja berdasarkan saran organisasi serikat, pekerja, atau organisasi buruh. Konsiliator bertugas melakukan konsiliasi kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Konsiliator dalam menjalankan tugas untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial adalah meminta keterangan kepada para pihak, menolak wakil para pihak jika tidak memiliki surat kuasa, menolak hubungan konsiliasi jika para pihak belum melakukan perundingan secara bipartit, meminta surat atau dokumen, memanggil saksi atau saksi ahli, dan membuka buku atau meminta surat-surat yang diperlukan dari para pihak. Selanjutnya, syarat-syarat keberhasilan konsiliasi. Proses konsiliasi akan berhasil dengan baik dan optimal apabila beberapa syarat terpenuhi, yaitu yang pertama, para pihak mempunyai tawar-menawar yang sebanding. Yang kedua, para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan. Yang ketiga, terhadap persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran. Yang keempat, terhadap urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikan. Yang kelima, para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam. Yang keenam, apabila para pihak memiliki pendukung atau pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak, tetapi dapat dikendalikan. Yang ketujuh, menetapkan presiden atau mempertahankan suatu hak tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan-kepentingan pelaku lainnya, seperti para pengacara dan penjamin, tidak akan diperlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi. Selanjutnya, apabila tidak dicapai kesepakatan, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis. Lalu yang kedua,
dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak sidang konsiliasi. Yang ketiga, anjuran tertulis harus sudah disampaikan kepada para pihak. Yang keempat, para pihak harus memberikan jawaban tertulis kepada konsiliator yang isinya menyetujui atau melakukan anjuran dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari sejak menerima anjuran. Yang kelima, pihak yang tidak memberikan jawaban atau pendapatnya dianggap sebagai menolak anjuran. Yang keenam, terhadap anjuran konsiliator, apabila para pihak menyetujui, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak anjuran disetujui, konsiliator harus sudah selesai membantu para pihak membuat perjanjian bersama untuk kemudian didaftarkan di PHI. Yang terakhir, sehingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui lembaga konsiliasi dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak penerima permintaan penyelesaian perselisihan. Selanjutnya, putusan konsiliator dalam penyelesaian hubungan industrial adalah mengikat. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.